Erika Charlina semakin menunjukkan kemampuannya di dunia akting lewat perannya dalam film horor Pengantin Setan. Dalam film tersebut, Erika beradu peran dengan Emir Mahira. Ketika berbicara tentang adegan-adegan romantis bersama Emir, Erika mengungkapkan bahwa mereka berdua cukup cepat beradaptasi, terutama dalam menciptakan kenyamanan satu sama lain. Kalau dibandingkan dengan adegan lainnya, adegan romantis bersama Emir lumayan cepat sih prosesnya. Kami banyak ngobrol untuk saling memahami apa yang membuat kami nyaman. Kami juga sering tukar pikiran, ujar Erika dalam acara gala premier Pengantin Setan di Epicentrum Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 10 Januari tahun 2025. Erika juga menambahkan bahwa saat menjalani adegan tersebut, mereka sepenuhnya mengikuti arahan dari sutradara. Kami ngikutin arahan Pak Sutradara. Semua adegan sesuai cerita, jadi tidak perlu dilebih-lebihkan, jelasnya. Tak hanya soal akting, Erika juga menceritakan persiapannya sebelum mendalami karakter di film ini. Ia mengaku menonton podcast viral di kanal YouTube RJL5 untuk memahami cerita Pengantin Setan lebih dalam. Iya, aku pasti nonton podcastnya. Ceritanya banyak banget dibahas di sana, terutama di podcastnya Mbak Echa. Aku benar-benar menyerap cerita itu. Buat kalian yang ingin mendalami ceritanya, coba dengerin podcastnya dulu, baru nonton filmnya. Pasti lebih seru, ungkap Erika. Erika juga mengaku sering mengulang-ulang podcast tersebut untuk lebih memahami karakter Echa yang diperankannya. Aku ulang-ulang sih dengerin podcastnya, tapi sebenarnya nggak sering-sering banget. Itu kan lebih ke cerita, bukan adegan. Jadi aku lebih mendapatkan gambaran tentang karakter Echa dalam cerita itu, tambahnya. Sementara itu, Emir Mahira, yang memerankan karakter utama pria, mengaku awalnya tidak mengetahui cerita Pengantin Setan. Ia baru mendalami perannya sebagai Ariel setelah sesi pembacaan naskah reading. Sebelumnya aku nggak tahu sama sekali tentang cerita ini. Jadi, riset karakternya dan semua persiapannya baru dimulai saat reading, kata Emir. Film ini juga dipenuhi pengalaman horor tak terlupakan selama proses syuting. Emir menceritakan beberapa kejadian aneh yang dialaminya di lokasi. Misalnya, tiba-tiba ada musik yang terdengar saat syuting. Setengah kru mendengar, setengahnya lagi nggak. Musiknya kenceng banget, tapi di rekaman suara nggak terdeteksi. Lalu, ada adegan berantem di lantai atas, aku lihat tangan hitam gerak-gerak. Awalnya aku pikir itu kru, ungkap Emir. Di sisi lain, Erika mengaku tidak mengalami kejadian serupa. Kalau Emir, dia banyak banget ngalamin hal-hal aneh. Aku sih nggak ada sama sekali, ujar Erika santai. Meskipun Erika tidak merasakan kesulitan fisik yang berarti selama syuting, ia mengaku perannya sempat mengganggu kondisi mentalnya. Aku hampir nggak ada istirahatnya, tapi fisikku sih nggak terlalu kena. Yang lebih berat itu ke mental. Tapi di lokasi, setelah shoot, banyak yang bantuin untuk bikin aku kembali ke kondisi normal, kayak Bang Kinoy sutradara yang sering bercanda. Jadi aku nggak terlalu larut dalam karakter, ungkap Erika. Namun, ada beberapa adegan yang cukup menantang bagi Erika, salah satunya adalah adegan di kamar mandi. Adegan di kamar mandi itu cukup berat. Rasanya sulit banget ngebayanginnya, tutup Erika.